Ya, kita langsung ke pembahasan nomor 1. Dua bilangan memuat 4 angka tak nol yang sama tetapi dengan urutan yang terbalik. Jumlah keduanya itu 14.773 dan selisihnya adalah 3.177. Tentukan bilangan yang lebih besar. Soal ini lebih mudah kalau kita mengerjakan dengan aljabar ya. Kita misalkan bilangan yang besarnya itu A, bilangan yang kecilnya itu B. Maka A ditambah B itu nilainya adalah 14.773. Sedangkan selisihnya ya berarti A dikurang B itu sama dengan 3.177. Ini tinggal kita bisa kita jumlah, bisa juga kita kurang. Kalau kita jumlah kita peroleh A tambah A, 2A, B tambah min B habis. Ini kalau dijumlah ya 0, 5, 9, 7, 1. Sehingga A nilainya adalah ya 17.950. Ini kita bagi 2. Hasilnya adalah 8, 9, 7, 5. Nah, jika kita ingin mencari B-nya, ya cukup kita ganti operasinya ini. Yang semula tambah menjadi kurang. Nah, kalau kita kurang ini, A kurang A habis, B dikurang min B, ya jadinya 2B. Sama dengan, ya tinggal dikurang ini. 13 kurang 7, 6. 6 kurang 7, 9, 6 kurang 1, 4 kurang 3. Nah, atau B-nya sama dengan ya ini dibagi 2, 5, 7, 9, 8. Atau sebenarnya kita bisa menggunakan informasi ini tadi dengan urutan yang terbalik. Artinya B itu adalah kebalikan dari 8975, yaitu 5, 7, 9, 8. Nah, dari sini kita tahu bahwa jika diketahui jumlah dengan selisih, maka bilangan yang besar itu kita peroleh dari rata-ratanya, yaitu jumlah ditambah selisih, kemudian dibagi 2. Maksud saya, jika kita mengerjakan soal ini tanpa perlu menuliskan eliminasi substitusinya. Sedangkan untuk nilai yang kecil, itu kita peroleh dari ya jumlah dikurang selisih dibagi 2. Nah, seperti itu. Karena yang ditanyakan adalah bilangan yang besar, jadi jawabannya adalah 8.975. Kita lanjut di nomor 2. Tentukan bilangan yang harus dihilangkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga bilangan yang tersisa memiliki rata-rata 61. Nah, yang pertama kita cari dulu jumlahnya semua bilangan ini. Untuk penjumlahan bilangan asli berurutan 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, itu rumusnya ya N dikali N tambah 1 per 2. Nah, artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 11 itu sama dengan 11 kali kakaknya, itu 12 maksudnya, dibagi 2. Hasilnya ya 12 dibagi 2 itu kan 6. Kali 11, 66. Nah, kita lanjut lagi tentang konsep rata-rata. Rata-rata sendiri itu sama dengan total nilai dibagi dengan banyaknya data. Atau bisa ini kita ganti menjadi mencari total itu sama dengan ya rata-ratanya dikali dengan N-nya atau banyaknya data. Sehingga untuk soal ini kan dari 11 ini dihilangkan 1. Berarti total nilainya itu sama dengan rata-ratanya 6,1 dikali banyaknya data itu 10. Artinya ini total nilainya adalah 61. Nah, dari sini kelihatan bahwa yang dihapus atau dihilangkan itu adalah
Ya 66 dikurang 61, yaitu bilangan 5. Jelas? Kita lanjut ke soal ketiga. Bilangan terbesar dari 23 bilangan ganjil berurutan adalah 5 kali dari bilangan terkecil. Tentukan rata-rata dari 23 bilangan tersebut. Untuk bilangan ganjil berurutan sendiri, itu selisihnya adalah 2. Maka bilangan ganjil yang pertama, anggaplah A. Bilangan ganjil yang kedua, ya A ditambah 2. Bilangan ganjil yang ketiga, A ditambah 4. Dan seterusnya sampai data ke yang ke-23, yaitu A ditambah 2 kali ini dikurang 1, 22. Atau A ditambah 44. Nah, atau sebenarnya ini adalah barisan aritmatika dengan beda 2. Informasi di soal tadi bahwa bilangan ganjil yang terbesar itu 5 kali dari yang terkecil, atau X23 itu sama dengan 5 kalinya X1, atau A ditambah 44 itu sama dengan 5 dikali A. Nah, tinggal kita pindahkan ini ke sebelah menjadi 4A, yang ini 44, atau A-nya sama dengan ya 44 dibagi 4, kita peroleh 11. Ini adalah bilangan ganjil yang terkecil. Nah, kita lanjut lagi ke konsep rata-rata. Khusus untuk barisan aritmatika, nah, rumus rata-rata bisa tanpa harus dijumlah semuanya. Kita cukup mencari rata-rata adalah ya suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Atau bisa juga langsung kita tentukan nilai rata-ratanya sama dengan suku tengahnya. Karena sama, mencari tengah itu ya suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Artinya untuk soal ini mencari rata-ratanya itu cukup suku pertamanya ditambah suku yang terakhir dibagi 2. Suku pertamanya kan A. Suku terakhirnya tadi A ditambah 44/2. Atau ini A tambah A kan 2A ditambah 44 dibagi 2. Nah, karena masing-masing bisa dibagi 2, ini hasilnya adalah A ditambah 22. Karena A tadi itu nilainya 11, ya tinggal kita substitusikan 11 ditambah 22. Jadi, jawabannya adalah 33. Meskipun sebenarnya kalau mau dijumlah X1 tambah X2 dan seterusnya atau S23, deret dari 23 suku ini, baru dibagi 23, ya tetap sama nanti jawabannya dengan 33. Rumus ini berlaku khusus untuk barisan aritmatika. Bisa dipahami?